Perlu diketahui, dalam agama Islam, suami itu tidaklah mutlak untuk ditaati. Ditaatinya suami ketika mereka benar. Ketika mereka salah, maka tidak boleh mentaatinya. Tapi para istri tentunya ketika itu menolak perintah suami dengan lemah lembut, ya, dinasihati dengan sabar, ya, dengan ungkapan-ungkapan yang elegan supaya suami tidak tersinggung. Tapi yang jelas tidak boleh mengikuti perintahnya apabila memang ternyata terbukti perintahnya itu adalah ada unsur dosa dan maksiat. Nah, tadi contoh sang suami melarang istrinya untuk bertemu dengan ibunya istri, kan? Nah, kenapa bisa seperti itu? Coba tanya, ada alasannya kan tentunya. Kan si istri ini harus bertemu dengan ibu kandungnya. Mungkin dia sakit, mungkin dia butuh bantuan, mungkin dia butuh perhatian. Tetapi ketika suami melarang, pasti ada sesuatu. Tanyakan kepadanya, kenapa nggak boleh, mas? Kan saya juga nggak sering-sering ke sana. Ini pas mungkin ibu sedang memanggil saya, ada kebutuhan yang mesti saya berikan pertolongan kepadanya. Ketika suami melarang, tentunya ada sesuatu, ya. Bicarakan dulu di lobi. Maka biasanya suami itu gampang sebetulnya kalau para istri itu tahu bagaimana cara meluluhkan hatinya. Cuman kadang-kadang istri itu nggak tahu, nggak paham. Ketika ada permintaan, mas, saya mau ke sana, nggak bisa. Kalau gitu kita cerai. Masya Allah, cepat amat. Harus tahu trik-triknya. Laki-laki itu paling gampang untuk diluluhkan hatinya dan akhirnya mudah mengatakan boleh, 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 boleh. Lepas pun boleh, Masya Allah. Kenapa? Karena istri tahu bagaimana kiat untuk mendapatkan persetujuan dari suami. Caranya bagaimana? Bicara dengan lemah lembut, kemudian sampaikan argumentasi dengan pelan-pelan, kemudian berikan, tanamkan dulu kebaikan-kebaikan. Buatkan tehnya dulu, kasih makan, ya. Kupas itu namanya mangga dulu, ya. Mangga dikupas, masukin, disuapi suaminya, Masya Allah. Masukin tuh kulitnya. Masukin mangganya, hati-hati ada pisau di situ, jangan pisau dimasukin, ya. Dikupas, Masya Allah. Suami merasakan ketika mendapatkan fasilitas seperti itu, pelayanan yang maksimal. Setelah itu bicara, mas, aku pengen ke sana. Tanamkan dulu kebaikan. Lihat rumah bersih, anak-anak berapi, dia pun dilayani, berikan perhatian, kepedulian. Maka akhirnya luluh hati suami. Sebentar, nggak lama kok mas, paling pergi pagi pulang besok. Katanya cepat. Iya, karena ada masalah yang perlu diselesaikan. Insya Allah suami itu akan meluluskan permintaan istrinya. Mungkin bisa jadi kurang komunikasi saja. Maka tanyakan kepada suaminya, kenapa tidak boleh, ya? Insya Allah itu, ya. Jadi mulailah dengan kata lemah lembut, ungkapan yang indah, dan tanamkan berbagai macam kebaikan-kebaikan kepada suami sehingga akhirnya dia mudah untuk memenuhi permintaan istrinya. Judul full kajian di YouTube.